Bocah di Pasuruan tewas dianiaya tetangga. Tipu pesepak bola Brimob Gadungan ditangkap. HUT ke-63 Kopaska, 800 perenang arungi Selat Madura. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka dengan berita dari Ngawi, Jawa Timur. Kecelakaan melibatkan 2 kendaraan truk di ruas tol Solo Ngawi, Jawa Timur. Akibatnya seorang penumpang truk tewas di lokasi kejadian karena terjepit kabin kemudi. Kecelakaan antara truk pengangkut jeruk dengan truk tronton bermuatan pakan ternak ini terjadi di ruas tol Solo Ngawi, tepatnya di kilometer 564B. Bagian depan truk ringsek usai menabrak bagian belakang truk tronton. Akibat dari kecelakaan ini, seorang penumpang truk, Dedianto, 28 tahun, warga Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan ini diduga karena pengemudi truk jeruk mengantuk hingga menabrak bagian belakang truk pakan ternak yang melaju di jalur lambat. Korban tewas dibawa ke kamar jenazah RSUD Suroto Ngawi untuk dilakukan visum. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Mobil saya dihantam dari belakang, kenceng banget mas. Ya, kenceng banget hantamannya mas. Begitu perasaan saya malah sama kernet. Kukira ikatan tali saya lepas mas, ambrol. Sekalinya ditabrak dari belakang mas. Sopir satunya langsung minta maaf karena dia kelajuan. Langsung remnya ndak nutut, dia langsung salaman sama saya sama kernet. Terus yang satunya, kernetnya yang di kiri? Nggak bisa gerak karena dia posisi kecepet. Kecepet ya. Yeah. Kondisinya gimana? Dalam kondisinya meninggal mas. Diduga menghindari pengendara motor, sebuah mobil pickup tanpa muatan terbalik di areal persawahan di Kabupaten Madiun. Tak ada korban dalam kecelakaan ini, namun pemilik pickup mengalami kerugian puluhan juta rupiah karena mengalami kerusakan. Kecelakaan ini terjadi di tepi Jalan Raya Madiun, Surabaya, Kecamatan Balirejo, Kabupaten Madiun. Menurut pengemudi pickup, peristiwa ini terjadi saat ia bersama 1 penumpang melaju dari arah barat ke timur seusai kirim nanas dari Solo. Saat di lokasi kejadian, seorang pemotor yang berjalan searah di depannya dan berbelok dari sisi kiri ke arah kanan secara tiba-tiba. Pengemudi pickup yang mencoba menghindar ke arah kiri tidak bisa mengendalikan laju mobil dan terbalik di areal persawahan. Pengemudi pickup warga Kediri bersama 1 penumpangnya dalam kondisi selamat tidak mengalami luka. Pickup yang terbalik kemudian dievakuasi menggunakan kendaraan derek. Kecelakaan ini kini di tangan polisi. Jadi tadi menghindari sepeda motor gitu ya. Terus ini sempat nabrak ini ya Pak tadi? Menabrak. Tapi keadaan jenengan sama kernet nggak apa-apa ya? Apa aman. Sehat aja. Tadi perjalanan dari mana? Dari Solo. Mau ke? Diri, pulang ke Diri. Oh pulang ke Diri. Habis kirim apa mas ini? Kirim buah nanas. Buah nanas ya. Sorotan lainnya, seorang bocah SD berusia 7 tahun di Pasuruan tewas dianiaya tetangga. Pelaku yang diketahui seorang pengangguran telah ditangkap dan kini menjalani pemeriksaan polisi. Korban penganiayaan meninggal di Dusun Arang-Arang Selatan, Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, mengalami luka parah di kepala. Jenazah bocah berusia 7 tahun ini ditemukan warga bersimbah darah di teras rumahnya. Jenazah selanjutnya dibawa ke RSUD Bangil, sementara pelaku digelandang ke Polsek Wonorejo untuk kepentingan penyelidikan. Tak terima atas kematian korban, keluarga berupaya merusak rumah pelaku namun dihalang-halangi polisi. Setelah menjalani otopsi dan penyelidikan, jenazah korban dibawa ke rumah duka.
dan disambut tangis histeris keluarga korban saat jenazah masuk ke dalam rumah duka. Kemungkinan depresi atau gimana Mas ya, nggak punya pekerjaan mungkin seperti itu. Sudah berkeluarga tak? Untuk berkeluarga saya belum tahu. Belum tahu ya. Iya, belum tahu. Insya Allah belum keluarga. Itu tadi Belum keluarga ya? Oh sudah berkeluarga. itu tadi pakai apa, Pak? Pakai pecuk, kalau orang sini pecuk. Pecuk ya? Iya, Itu langsung kepalanya. Pak. Langsung Iya, gancu itu kena kepalanya, Pak. kepalanya. Sementara itu pelaku menjalani pemeriksaan penyidik di Mapolres Pasuruan untuk mengungkap penyebab dan kronologi kejadian. Polisi juga mendalami motif pelaku penganiayaan hingga merenggut nyawa korban. Telah terjadi penganiayaan berat yang dilakukan oleh pelaku kepada seorang anak pada saat bermain di rumahnya, tiba-tiba diserang oleh pelaku dengan sebuah ganjuk. Akibatnya anak mengalami luka memar, luka robek pada kepala. Saat ini untuk korban sudah dibawa ke rumah sakit Bangil untuk perawatan dan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Dan untuk pelaku saat ini sudah diamankan oleh warga, sekarang sudah diamankan oleh Polsek Wonorejo. Saat ini untuk kasus sudah ditangani oleh Polres Pasuruan. Berdasarkan kesaksian warga, pelaku AF berusia 27 tahun merupakan tetangga dekat korban. Pelaku tega menganiaya korban untuk melampiaskan frustasinya setelah lama menjadi pengangguran. Babul Arifandi, Kompas TV Pasuruan, Jawa Timur. Masih soal berita kriminal, polisi menangkap pria yang mengaku sebagai anggota Brimob. Pelaku menyasar para pemain sepak bola amatir di Kota Batu dengan iming-iming proyek fiktif dan janji memeluluskan karir profesional mereka. Ahmad Faiz, pria berusia 30 tahun ini nekat menipu beberapa pemain sepak bola amatir. Ia mengaku sebagai anggota Brimob yang bisa membantu memuluskan karir sepak bola ke para korbannya. Tak tanggung-tanggung, kerugian mencapai lebih dari 107 juta rupiah. Polisi bilang tersangka menyusup dalam komunitas sepak bola lokal untuk mencari calon korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Hingga Edithia Fernanda itu ditawarkan oleh tersangka sebuah proyek yang akan menghasilkan keuntungan. Nah, bagaimana caranya supaya si Lingga tadi mau ikut gabung dengan syarat. Polres Madiun menangkap 4 orang yang terlibat peredaran narkotika jenis sabu. Satu di antaranya adalah seorang perempuan yang berperan sebagai kurir. Dalam kasus ini polisi menyita barang bukti sabu lebih dari 1 kilogram. 4 pelaku anggota jaringan pengedar narkotika jenis sabu ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun. Keempat tersangka memiliki peran yang berbeda, yaitu sebagai pemakai, pengedar, hingga sebagai kurir sabu. Dari tangan mereka, polisi menyita 1 kilogram lebih sabu. Di antara 4 pelaku ada 2 kurir sabu. Salah satunya adalah seorang perempuan yang berperan sebagai kurir. Pelaku mengaku mendapatkan sabu dari seseorang di wilayah Surabaya. Selain itu, polisi juga menyita ponsel dan timbangan elektrik dari para pelaku sebagai barang bukti. Asli mana? Madiun. Untuk barang dari mana? Barang bukti narkoba jenis sabu Anda dapatkan dari mana? Dari orang Surabaya. Kemudian Anda jual di mana? Hanya kurir. Anda dapat ongkos berapa untuk menjual? 5 juta sekali pengiriman. Ya, jadi keempat-empatnya itu berbeda. Yang pertama ada pemakai, pengedar maupun kurir sendiri. Jadi pasal tersangkakan juga tadi kita berbeda-beda. Kemudian juga untuk bandar ini masih kita lakukan pendalaman. Untuk anggota di lapangan juga masih melakukan penyelidikan. Insya Allah dalam waktu dekat apabila ada nanti kita laporkan.
Informasi lainnya, guna mewujudkan ketahanan pangan, Polri panen raya jagung di hektaran lahan di wilayah Kabupaten Malang. Diharapkan program ketahanan pangan ini mampu meningkatkan kesejahteraan para petani jagung. Per hektar. Masa panen jagung berkisar antara 100. Panen raya jagung ini dilakukan Polri di Desa Rembun, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, pekan lalu. Hadir dalam panen raya sejumlah pejabat Polri diantaranya Irwasum, Komjen Dedi Prasetyo, Asisten SDM Polri Irjen Anwar, serta Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Afianto. Panen raya ini merupakan hasil dari program kolaborasi Polres Malang bersama kelompok tani, Forkopimda, dan sektor swasta dalam rangka mendorong ketahanan pangan nasional. Total luas lahan yang dipanen mencapai 200 hektar yang melibatkan 354 petani lokal. Dengan masa tanam 105 hingga 115 hari, estimasi hasil panen mencapai 8 hingga 10 ton per hektar. Dengan rata-rata pendapatan bersih petani tembus di angka 50 juta rupiah per hektar. Tapi panen jagung sedikit. Tempatnya di Kecamatan Dampit, di Kabupaten Malang. Dan nanti ini kita bekerjasama dengan rekan-rekan yang ada di sini. Kalau tadi disebutkan namanya Sigenta ya, Sigenta, dan hasilnya cukup tinggi. Jadi tidak perlu dipipil, kemudian tidak perlu dikeringkan, harganya juga cukup tinggi. Begitu bonggolnya saja per kilo sudah dihargai Rp8.000. Diharapkan program ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo ini mampu semakin meningkatkan kesejahteraan bagi para petani. Muhammad Yawan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. HUT ke-63 Kopaska 800 perenang Arumi Selat Madura. Sesaat lagi informasinya, tetap di Kompas Jatim. Saudara, dalam rangka memperingati HUT ke-63 Komando Pasukan Katak Kopaska TNI Angkatan Laut, sebanyak 800 peserta yang terdiri dari prajurit Kopaska dan masyarakat umum mengikuti lomba renang lintas Selat Madura. Lomba dimulai dari Dermaga Kamal Madura menuju Dermaga Ujung Koarmada 2 Surabaya. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-63 Komando Pasukan Katak Kopaska TNI AL menggelar olahraga ekstrim yang bertajuk Naval Events Fin Swimming Selat Madura Piala Kasal tahun 2025. Diikuti 800 peserta terdiri dari prajurit Kopaska dan masyarakat umum ini menguji ketahanan fisik dan mental para peserta dengan berenang melintasi Selat Madura sejauh 4,6 km dari Dermaga Kamal Madura menuju Dermaga Ujung Koarmada 2 Surabaya dengan mengandalkan alat bantu snorkel dan fins. Kopaska Fin Swimming Piala Kasal 2025 ini merupakan sarana bagi atlet dan masyarakat pecinta olahraga selam atau renang untuk berkompetisi secara sportif untuk melahirkan atlet-atlet selam dan perenang yang akan mampu bersaing di level internasional. Acara ini dibuka langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dan Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldi Dharma, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut. Ini adalah salah satu buku yang kami rasa dukungan kepada Kemenpora, karena ini otomatis ini akan terjadi adanya scouting dan juga memaksimalkan potensi para atlet-atlet motorsport dan juga fin swimming yang nantinya kita bisa melihat potensinya yang bisa membawa nama negara ke depan. Jadi kami sangat mengapresiasi di hari ini diisi oleh rangkaian kejuaraan. Gimana selama berenang tadi, tantangannya apa aja di laut? Tantangannya itu lebih ke gelombang sama mental untuk diri sendiri sih, buat mencoba menggapai garis finish juga. Jadi kita harus melawan mental kita dan mencoba untuk berusaha sampai finish. Tadi sempat keluar arus jauh atau gimana? Enggak, cuman
nggak keluar arus, tapi gelombangnya lumayan besar, jadi agak tertantang gitu, jadi untuk melakukan sampai garis finish. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa mengunjungi asrama sekolah rakyat di Universitas Negeri Surabaya. Selain melihat fasilitas di dalam asrama, Wamenpar juga turut serta dalam perlombaan 17-an bersama para siswa di halaman asrama. Wakil Menteri Pariwisata Niluh langsung berkeliling untuk melihat sarana dan prasarana yang tersedia di dalam asrama sekolah rakyat di area kampus UNESA Lidah Wetan, Surabaya. Salah satunya melihat fasilitas kamar tidur untuk para siswa. Niluh mengaku senang karena fasilitas yang tersedia juga memperhatikan siswa yang disabilitas. Usai berkeliling, Niluh kemudian ikut berpartisipasi dalam perlombaan 17-an yang digelar di halaman asrama bersama para siswa sekolah rakyat. Sekolah rakyat di UNESA Surabaya ini terdapat 100 pelajar yang menempuh pendidikan secara gratis. Sekolah rakyat diinisiasi oleh Presiden Prabowo untuk membantu pelajar dari kalangan keluarga kurang mampu agar tetap bisa melanjutkan sekolah. Yang satu lantai ini untuk anak yang disabilitas. Kalau dipanya satu disabilitas. Karena disabilitas. Kalau dipanya dua yang kita memberikan semangat ya untuk adik-adik di sekolah rakyat agar mereka bisa mengikuti segala proses yang ada di sekolah rakyat ini dengan baik. Tentu kan mereka berasal dari karakter dan juga latar belakang yang berbeda-beda. Berada di asrama kan bukan hal yang mudah ya buat mereka begitu. Tentu kita berikan semangat lah. Memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar berbagai lomba unik yang diikuti oleh para karyawan. Di antaranya pukul paku berkelompok dan estafet gelas sedotan. Selain lomba, para karyawan juga menerbangkan balon yang berisikan doa dan harapan untuk Indonesia. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 dengan menggelar aneka lomba. Di antaranya lomba estafet gelas dengan menggunakan sedotan. Suasana memanas ketika salah satu peserta lomba menjatuhkan gelas yang artinya harus mengulang. Selain estafet gelas, juga digelar lomba mengalihkan balon dengan menggunakan gelas plastik. Lomba ini cukup menantang karena peserta tidak boleh memegang balon hingga garis finish. Terakhir, lomba pukul paku berkelompok. Tak semudah dilihat, setelah berlari para peserta hanya diberi kesempatan untuk memukul 1 kali. Paku yang bengkok menjadi tantangan bagi para peserta yang berlomba. Meski demikian, para peserta mengikuti jalannya keseruan lomba dengan penuh semangat dan kompak. Tadi saya ikut 2 lomba. Yang pertama lomba estafet untuk gelas aqua ke masing-masing anggota dan alhamdulillah kalah. Seru tapi ya Pak? Alhamdulillah seru. Secara kekompakan kompak ya Pak timnya Pak? Sebenarnya selain untuk meningkatkan rasa syukur kita atas kemerdekaan bangsa kita yang ke-80, ini bagian bagaimana kita memaknai nasionalisme untuk bisa semakin menyolidkan tim yang ada di Sekretariat DPRD Jawa Timur, termasuk semangat kekeluarganya dan kegotong royongannya. Yayasan Pusat Studi Bung Karno Madura menggelar tasyakuran dan doa bersama lintas iman untuk mengungkapkan syukur atas bebasnya Hasto Kristianto dari jeratan hukum. Kegiatan ini menegaskan pentingnya keadilan dan persatuan nasional untuk menjaga stabilitas hukum di Indonesia. Doa bersama lintas iman berlangsung hikmat. Dengan memegang lilin yang menyala, seluruh peserta yang hadir berdoa dalam keyakinan Islam dan Katolik sebagai simbol persatuan dan kekuatan spiritual. Kegiatan tersebut diselenggarakan Yayasan Pusat Studi Bung Karno Madura. Sementara itu, tema yang diusung menekankan perjuangan bersama untuk menegakkan keadilan dan menjaga persatuan bangsa. Doa lintas iman ini dihadiri oleh tokoh agama, aktivis HAM, mahasiswa, budayawan, hingga jurnalis. Mereka menyerukan penolakan terhadap kriminalisasi tokoh politik dan menyuarakan komitmen bersama untuk menjaga demokrasi dan kebinekaan. Rasanya keadilan di negeri ini sulit diwujudkan dan itulah suluh harapan yang tengah kita isyaratkan. Di tengah gelapnya harapan masih ada secercah harapan.
dan Hasto Kristianto, Tom Slembong menjadi simbol betapa harapan itu masih bisa kita berikan dengan menyalanya. Simbol lilin itulah yang kita maksudkan secara tersirat supaya makna berbangsa dan bernegara bisa tumbuh subur, tidak ada lagi janji republik yang diingkari. Berarti saya memandang bahwa kegiatan itu akan lebih banyak nilai positifnya lah, karena kita saling mengkoreksi tanpa bertengkar. Ya, gagasan-gagasan dimunculkan tidak cocok, tidak usah dipotong dengan caci maki, tapi barangkali kesalahannya sedikit kita bisa perbaiki bersama. Melalui doa dan refleksi spiritual, peserta meyakini bahwa perjuangan melawan ketidakadilan harus dilandasi nilai-nilai moral, etika, dan kebersamaan lintas iman. Nurhalis, Kompas TV Sumeneb, Jawa Timur. Kreasi busana tradisional unik dari bahan bekas. Nantikan informasinya usai jeda berikut ini. Saudara, sejumlah cara bisa dilakukan untuk mengajari anak ikut peduli dengan penanganan sampah, salah satunya mengkreasikan barang bekas dan sampah menjadi bahan bermanfaat. Di Gresik, siswa TK sederajat diajar berinovasi, mengenakan busana tradisional unik dari bahan bekas dalam karnaval kostum budaya Nusantara sehingga menarik perhatian. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Sekitar 2.400 siswa TK sederajat di Kecamatan Direjo, Kabupaten Gresik menampilkan hasil kreasi kostum adat Nusantara seperti adat Papua, Jawa, Kalimantan, hingga Nusa Tenggara dalam karnaval kostum budaya Nusantara dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Karnaval ini merupakan rangkaian penyambut Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia yang diselenggarakan pihak Kecamatan Direjo. Selain menampilkan kreasi baju adat, koreo dan yel-yel penyemangat guna meningkatkan rasa nasionalisme cinta tanah air. Para peserta juga berlomba menampilkan kemampuan berkreasi busana adat dari bahan daur ulang. Tujuannya menanamkan anak-anak sejak dini cinta tanah air, bersosialisasi dengan teman sebaya sekecamatan Direjo yang diikuti di karnaval yang diikuti TK RA dan Aisyah Biswanul Atfal sekecamatan Direjo. Total berapa peserta? Total pesertanya 2.400 atau 240 lebih. Yasmin, salah satu siswa peserta karnaval kostum budaya Nusantara, tampil dengan kostum baju tradisional Papua, dikreasikan dengan sayap burung cendrawasih terbuat dari potongan kardus bekas. Seru nggak karnavalnya? Seru. Kenapa seru? Soalnya rame. Rame. Ini berapa temannya tadi yang ikut karnaval? 10 orang. 10 orang. Dari TK mana Yasmin? RA mana? Sama Mbak Ulung. Ini karnaval memperingati hari apa? Hari 17 Agustus. Karnaval yang rutin diagendakan setiap tahun menjelang 17 Agustus ini bertujuan memupuk rasa cinta tanah air anak usia dini dan menambah wawasan terkait kekayaan budaya Nusantara dari berbagai daerah seluruh Indonesia. Alfian Rahman, Kompas TV Gresik, Jawa Timur.